Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih tak semangat belajar kan? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai fabel. Pernahkah kalian membaca atau mendengar cerita si kancil dan buaya atau cerita keong mas? Cerita tersebut merupakan contoh dari fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau khayalan belaka. Cerita fabel juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Tokoh-tokoh cerita di dalam fabel semuanya adalah binatang. Binatang tersebut diceritakan mempunyai akal, tingkah laku, dan dapat berbicara seperti manusia. Watak dan budi manusia juga digambarkan sedemikian rupa melalui tokoh binatang tersebut. Tujuan fabel adalah memberikan ajaran moral dengan menunjukkan sifat-sifat jelek manusia melalui simbol binatang. Melalui tokoh binatang, pengarang ingin mempengaruhi pembaca agar mencontoh yang baik dan tidak mencontoh yang tidak baik. Selanjutnya, kita akan bahas tentang ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel adalah sebagai berikut. Pertama, tokoh utama adalah binatang. Kedua, alur ceritanya sederhana. Ketiga, cerita singkat dan bergerak cepat. 4. Karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. 5. Gaya penceritaan secara lisan. 6. Pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. 7. Pendahuluan sangat singkat dan langsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur fabel. Struktur fabel terbagi menjadi 4. Yang pertama orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Orientasi merupakan bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang berisikan dengan pengenalan cerita fabel tersebut, yang diantaranya seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat dan waktu, pengenalan background atau tema, dan sebagainya. Komplikasi merupakan klimaks pada sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Dan resolusi ialah bagian dari teks yang berisikan dengan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Selanjutnya, koda ialah bagian terakhir dari teks yang berisikan pesan-pesan dan amanat yang terdapat di dalam cerita fabel itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke dalam jenis-jenis fabel. Dilihat dari waktu kemunculannya, fabel dapat dikategorikan ke dalam fabel klasik dan fabel modern. Fabel klasik merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui persis waktu munculnya, dan diwariskan secara turun-temurun lewat sarana lisan. Ciri-ciri fabel klasik adalah sebagai berikut. Pertama, cerita sangat pendek. Kedua, tema sederhana. Ketiga, kental dengan petuah atau moral. Keempat, sifat hewani masih melekat. Sedangkan fabel modern merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Ciri-ciri fabel modern sebagai berikut. Pertama, cerita bisa pendek atau panjang. Kedua, tema lebih rumit. Ketiga, kadang-kadang berupa epik atau saga. Keempat, karakter setiap tokoh unik.
Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai fabel. Semoga bermanfaat dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.